wabarakatuh, Ibu Sukma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Bu Sukma? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan melakukan supervisi akademik ya Bu, di mana dalam supervisi akademik ini ada 3 tahapannya. Yang pertama adalah tahap pra-observasi, kemudian tahap observasi dan pasca observasi. Nah, pada hari ini kita akan melakukan tahap pra-observasi. Nah, harapannya hari ini kita bisa berdiskusi, bisa bertukar pikiran, kemudian terkait persiapan ketika observasi besok mengenai supervisi akademiknya. Semoga besok supervisi akademiknya dalam tahap observasi tanpa hambatan, kemudian lancar, dan hasilnya nantinya bisa meningkatkan kemampuan Ibu Sukma dalam akademik, kemudian dalam pengetahuan, serta pengalaman Bu Sukma dalam proses pembelajaran. Nah, untuk siang hari ini kira-kira apa sih yang diharapkan oleh Ibu Sukma dalam percakapan kita hari ini? Dengan harapan besok itu Ya, harapan kita kegiatan ini. saya dengan adanya kegiatan ini bisa meningkatkan kompetensi ya, dalam proses pembelajaran. Kita masih harus terus belajar terus Bu. Ya. Dan rencana pembelajaran saya besok itu Bisa berjalan lancar tanpa hambatan ya. Semoga apa yang menjadi harapan kita bisa terlaksana ya Bu. Kita di sini juga sama-sama berdiskusi, kemudian sama-sama belajar mengenai rencana pembelajaran yang baik yang berpihak pada siswa, terutama dalam pelaksanaan supervisi akademik Ibu Sukma besok. Kalau boleh tahu Bu, besok Ibu materinya tentang apa? dari besok itu konsep bank dan lembaga keuangan bukan bank, jadi melanjutkan materi sebelumnya. Oh ya. Jadi ada beberapa lembaga keuangan bukan bank yang belum dibahas. Jadi tentang lembaga keuangan bukan bank. Ya. Oh, jadi ini merupakan sub, jadi Iya, sub iya. bab dari bab besar apa Bu? Bank, Tentang bank. konsep bank dan lembaga keuangan bukan bank. Oh ya. Nah, dari materi tersebut kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai apa? Tujuannya peserta didik itu mampu memahami lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Ya, jadi tujuan besarnya dalam pembelajaran besok adalah peserta didik mampu memahami ya lembaga baik bank maupun yang bukan bank ya Bu. Nah, dari tujuan pembelajaran yang akan dicapai, kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan dari tujuan pembelajaran tersebut? Dan tujuan pembelajaran itu kita harus mengembangkan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran Siswa lebih menarik kegiatan pembelajaran. Ya, jadi biar sekitarnya kalau materi ini menarik dalam pembelajaran, mereka bisa memahami Bu, tujuan pembelajarannya tadi bisa tercapai dalam memahami lembaga keuangan bank dan lembaga bukan bank ya. Kemudian dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut, kira-kira apa yang sudah dipersiapkan oleh Bu Sukma untuk observasi besok? Saya mempersiapkan modul pembelajarannya. Modul ya, karena kita ini Bu ya, kurikulum merdeka yang sudah menyiapkan modul pembelajaran, terus peralatan-peralatan yang akan digunakan besok ya, menggunakan PPT, jadi memerlukan fokus gitu ya. dan sebagainya. Ya. Berarti dalam hal ini Bu Sukma sudah mempersiapkan modulnya, kemudian alat-alat pembelajarannya Bu ya, yang menunjang supaya tujuan pembelajaran ini bisa tercapai dengan baik. Terus selain
tujuan Hari ini teman apa jam 12? Besok saya akan melaksanakan pembelajaran dalam berdiferensiasi KSI karena siswa di kelas besok ini yang akan saya ajarkan harapannya berbeda-beda. Ya, akan saya kelompokkan, ada yang Kunci motor itu? pembelajaran berbasis audio, ada yang visual, dan kelompoknya lagi dengan kinestetik. itu bagus sekali ya Bu, sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti yang sudah kita sharing kemarin mengenai RPP di modul ajar di Merdeka ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan KSG. Nah dari situ kemudian kira-kira selain itu apakah ada lagi yang Ibu persiapkan selain perangkat pembelajaran dan apa tadi alat-alatnya? Yang saya siapkan mungkin lebih Kelas. ya kondisi kelasnya, Kondisi bagaimana kelas. cara mendisiplinkan waktunya supaya pembelajaran itu tepat waktu dan tidak molor, karena nanti ada pelajaran berikutnya yang memerlukan apa tuh waktu yang Lebih banyak Bu ya. ya itu ya mereka mau belajar olahraga penjas orkes jadi perlu ganti pakaian. Oh, jadi itu salah satu yang Ibu khawatirkan ya, Ya. yaitu mengenai disiplin waktu. Disiplin waktunya. Jadi kenapa hubungannya dengan mata pelajaran selanjutnya apa Bu? Karena ini apa, kalau tidak disiplin waktu nanti dia ke pelajaran selanjutnya ini apa terlambat. Karena mereka kan belajar olahraga tuh mau ganti baju dulu. Jadi agar pelajaran kita semuanya berjalan lancar sesuai dengan waktu, jadi harus dikasih jadwal. Ya. Jadi masalah disiplin waktu ya Bu. Terus kira-kira bagaimana cara Ibu meminimalisir kekhawatiran Ibu mengenai disiplin waktu tersebut? Jadi kita kasih jadwal, misalnya bukanya tuh berapa menit, kemudian penjelasannya tuh harus berapa menit, kemudian ada diskusi kelompok dibagi tuh per menit berapa, per kelompok itu berapa menit. Oh ya, jadi Ibu nanti menggunakan diskusi kelompok, terus dalam diskusi kelompok tersebut Ibu akan memberikan waktu ya seperti Iya. itu supaya kelompoknya tidak terlena dengan waktu yang ada ya Diskusi. kan Bu. Biasanya anak-anak itu kalau serius, kalau semangat dalam berdiskusi lupa waktu. Ya. Kalau begitu adakah orang yang ingin Ibu mintai bantuannya untuk menjalankan kekhawatiran tadi? Saya akan minta bantuan satu orang siswa untuk mengondisikan waktu. Ya. Jadi ya siswa yang di dalam kelas itu Iya. Jadi karena pembelajaran itu mungkin siswa itu kelompok lain yang Iya, belum maju seperti itu Iya, bisa. ya dikondisikan untuk mengatur waktu. Iya. Terus kira-kira kapan rencana ini akan Ibu jalankan? Besok ya. Kan jadi besok kita akan melakukan observasi ya Bu mengenai materi yang akan Ibu ajarkan tadi. Nah komitmen dari Ibu sendiri kira-kira apa rencana ke depannya? Kedepannya mudah-mudahan setelah kegiatan ini saya akan bisa melaksanakan pelajaran ini secara rutin ya, dan sesuai dengan yang direncanakan. Oke. Karena kalau dijalankan dengan sesuai rencana ini akan bisa mencapai tujuan pembelajaran. Nah dari percakapan kita hari ini kalau boleh saya minta bantuan
Ibu, bolehkah Ibu menyimpulkan pembicaraan kita dari awal hingga akhir percakapan ini? Kesimpulannya ya. Jadi untuk supervisi besok, materi yang akan saya ajarkan itu tentang bank dan lembaga keuangan bukan bank, tapi ini lanjutan dari materi sebelumnya, bukan dari awal. Jadi membahas lembaga keuangan bukan bank yang belum dibahas dan akan menggunakan pelajaran yang bervariasi sesuai dengan KSI ya. Jadi ada diskusi kelompoknya. Iya. Nah, setelah kita berbicara pada siang hari, bagaimana perasaan Ibu Sukma setelah kita berbincang-bincang pada hari ini? Perasaan alhamdulillah senang ya, bisa berpikiran, bisa menambah ilmu dan senang. Saya juga bahagia bisa bertukar pikiran dengan Ibu Sukma mengenai pembelajaran di kelas. Semoga besok supervisinya bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Ya, terima kasih ya Ibu Sukma. Kita belajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sarapan. Nanti setelah pelajaran ibu jangan lupa sarapan dulu ya. Kita pulangnya sampai jam 2 lewat ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu supaya pelajaran kita mendapatkan berkah dari Allah ya. Kami pimpin ya. Siap. Doa mulai. Ini kita bisa melaksanakan Ya. belajar modal yang digunakan untuk suatu contoh tertentu. Jadi leasing itu adalah perjanjian berupa penyediaan barang-barang modal ya. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah penyediaan barang-barang modal. Jadi leasing itu dia sebenarnya adalah lembaga yang menyediakan barang-barang modal yang kemudian disewakan ya. Bukan menyediakan peminjaman dana gitu ya. Objeknya adalah bukan uang seperti perbankan, melainkan adalah barang-barang yang memang itu kemudian selanjutnya adalah definisi leasing berdasarkan International Accounting Standard. Di situ didefinisikan sewa guna usaha atau leasing adalah suatu perjanjian di mana lessor menyediakan barang atau aset dengan hak penggunaan oleh lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk suatu jangka waktu tertentu. Jadi ini adalah barang modal baik secara sewa guna, lebih cocoknya kita sebut sebagai multi finance ya, bukan leasing ya, karena kita pakai satu-satu produk ini. Ternyata tidak ada produk yang skemanya adalah skema sewa menyewa ya, melainkan pembelian gitu ya. Misalkan kayak kita mau beli motor ya, kita nanti punya kontes, jadi kita bisa mengajukan lewat salah satu perusahaan yang ada di sini ya, dimana motor yang kita beli itu ya secara otomatis itu langsung menjadi milik kita gitu ya. Itu artinya kan sebenarnya pembelian secara angsuran gitu ya, bukan sewa menyewa ya. Karena kalau dengan skemanya leasing, maka sebenarnya motor itu ya atas nama si perusahaan leasing itu, kemudian kita menggunakannya itu sebagai kita sebagai nah, kalaupun ada perusahaan-perusahaan yang memang benar-benar skemanya ada leasing, sebenarnya ada ini ya, sebenarnya bisa diproduksi sendiri ya, di internet gitu ya. Tapi umumnya yang sering kita kenal dengan leasing ini sebenarnya kejajarannya adalah dia multi finance ya, bukan leasing ya, skemanya bukan skema sewa menyewa ya, melainkan adalah pembelian barang secara kredit.
Oke, kemudian selanjutnya adalah ini adalah pelaku atau pihak-pihak yang terkait di dalam kegiatan misi. Yang pertama ada yang tadi yang namanya lesor ya, kemudian ada lagi yang namanya leasing, dan ada lagi yang namanya supplier, dan yang terakhir ada namanya pihak bank ya. Apa saja atau siapa saja nih bagian atau pihak-pihak ini ya. Yang pertama lesor ya. Lesor itu adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak leasing dalam bentuk barang modal. Jadi lesor itu ya yang menyewakan gitu, yang menyediakan barang yang memang nantinya akan digunakan oleh nasabah untuk kegiatan usaha ya, tentunya dengan skema sewa menyewa. Kemudian leasing ya tentunya adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dan membantu barang modal dari investor atau leasingnya adalah nasabahnya ya, atau pihak yang menyewa objek barang untuk kegiatan usaha ya. Kemudian yang selanjutnya adalah supplier. Yang supplier ini adalah pihak ketiga sebenarnya ini. Kalau di lahan ini ada perusahaan di sini. Ada. Apa? Yang ada. Wow. Adira ada ya? Cek dulu ya supaya suasananya lebih ini fresh, oke? Nah, berikutnya gini ya, kita nyanyi sama-sama ya. Yang ini hafal semua ya. Nyanyi ya. Oke, harus konsentrasi ingat. Apa itu modal ventura? Nah, ini lain lagi nih ya. Ini biasanya modal ventura untuk modal usaha yang lebih besar, modalnya besar untuk usaha ya. Hari ini, KFC akan membahas sebuah program yang disebut sebagai Venture Capital atau dikenal sebagai modal ventura. Mungkin sebelumnya Anda pernah membaca berita online Tokopedia yang mendapatkan baru saja mendapatkan modal sebesar 1,9 triliun. Nah, kamu tahu sekarang Menteri Pendidikan ya, sebelum jadi Menteri Pendidikan apa bisnisnya? Gojek ya, ada aplikasinya kan. Nah, itu inovasi Nadiem Makarim, dia menciptakan aplikasi Gojek. Dia dapat bantuan dananya dari modal ventura 1 triliun. Modal ventura percaya karena ini inovasi baru nih di Indonesia ya, Gojek, dan ternyata memang berhasil di Indonesia. Gojek di seluruh Indonesia ada ya, ada Grab, Gojek ya. Nah, itu yang seperti itu maksudnya ya, yang inovasi ya. Oke, ada mau ditanyakan? Jadi jangan khawatir nih, oh aku punya cita-cita nih mau buka bisnis tapi tidak punya modal, bagaimana? Belajar dulu yang rajin ya, ada ide-ide yang ya, ada perusahaan yang bisa membantu ya. Oke, langsung saja ya, berhubung waktu ini sudah berjalan sejam, dibagi 3 kelompok ya, 3 kelompok. Mbak, ada yang suka kelompok tuh ya, yang video. Terus ada yang suka menggambar, jadi membuat skema atau semacam peta konsep materi yang kita bahas hari ini ya, dikeluarkan lewat gambar ya, nah, atau skema-skema ya. Kemudian ada yang suka kayak ada komputer gitu, rekam suara, nah itu yang suara bagus ya.
Ya, nanti satu kelompok juga. Ya. Oke. Bisa nih. Coba kumpul sesuai dengan minat kalian. Kalian kemana sih minatnya? Nah, ya. Kelompok audio visual ya, buat video di barisan sini ya. Barisan ini ya. Coba yang berminat sini. Yang suka mendapat rehat ya. Kita nah, di barisan ini ya. Nah, terus di barisan itu yang pertama ya. Audio. Nah, ya. Jadi, apa yang tidak materi hari ini? Rasa karena kita tampilkan. Oke? Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang berbuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang menampilkan audio kami tadi tentang modal ventura. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terdapat lemon, reaksi dan sukulent. Kita belajar Pancasila. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu Sukma hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih atas waktunya Bu sudah mendampingi supervisi akademik kembali di tahap terakhir, yaitu pasca observasi setelah kita melakukan observasi tadi ya Bu. Kira-kira kita hari ini ngobrol santai saja dan terhadap apa yang sudah dilaksanakan pada proses observasi tadi kan Bu. Nah, menurut Ibu Sukma kira-kira apa sih yang Ibu Sukma harapkan dari perbincangan kita pada hari ini? Saya sudah melibatkan kami di sini, jadi belajar juga. Saya berharap dengan adanya acara ini kita bisa saling sharing tentang pelajaran Jadi karena kurikulum merdeka ini adalah sesuatu yang baru yang buat lagi olah kita mungkin kita saling bertukar pikiran bagaimana saling pemahaman mengenai kurikulum merdeka ini kan berbeda-beda. Jadi dari sini kita bisa nantinya bertukar pikiran, sharing mengenai apa yang sudah kita lakukan dalam proses pembelajaran. Nah, dari apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Sukma tadi, Ibu Sukma sudah melakukan observasi. Kira-kira apa yang dirasakan oleh Ibu Sukma setelah observasi tadi? Alhamdulillah merasa lega ya, karena sudah menerapkan sesuai dengan apa yang
di kelas bahwa Ibu Sukma sudah melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi, terutama dalam berdiferensiasi hasil, di mana Ibu Sukma sudah memberikan tugas kepada siswa berdasarkan apa yang diminati, dibagi 3 kelompok tadi ya Bu, visual, audiovisual, kemudian audio dan kinestetik ya. Yang dari audiovisualnya beri tugas untuk membuat video tadi ya Bu, kemudian yang audionya disuruh buat rekaman suara, dan yang terakhir di kinestetik mereka membawa karton tadi Bu, yang membawa karton untuk menggambar ya, karena dia hobinya gerak ya Bu, jadi dituangkan dalam sebuah karton. Nah dari situ tadi kan sudah dibicarakan apa yang hasil observasinya, bahwa Ibu Sukma tadi kelewatan dalam refleksi dan rencana tidak lanjut karena kekurangan waktu ya Bu. Nah Ibu Sukma juga sudah membuat sebuah rencana perbaikan dalam observasi yang kurang tadi. Nah, apakah rencana perbaikan yang sudah Ibu buat tadi sudah dilaksanakan di dalam kelas Ibu? Sudah, karena tadi setelah masuk di kelas yang tadi Iya, masuk kedua sekolahnya, Iya, 3-4 langsung diperbaiki dan dijalankan semua tahap-tahapnya. Ya, alhamdulillah. Jadi semua kegiatan dalam proses pembelajaran, dari mulai kegiatan pendahuluan, kegiatan intinya tadi sudah terjalan semuanya Ibu. Berbagai macam media pembelajaran Ibu tampilkan, mulai dari PPT, kemudian video-video pembelajaran dari siapa tuh tadi yang lucu, dijelaskan itu tadi ya, rasanya itu tadi sudah ada 3 video pembelajaran itu tadi, dan bahkan ada pandangan-pandangan tidak hanya pandangan secara konvensional tetapi secara syariah juga ditampilkan kepada siswa sehingga membuka pikiran siswa. Namun hanya saja tadi karena waktu banyak terpakai di kegiatan yang tadi penjelasan materi tadi, sehingga ketika kelompok ya tadi tidak diberikan kesempatan untuk tanya jawab. Ya. Tidak diberikan mepet, jadi tidak diberikan kesempatan tanya jawab oleh siswa. Kemudian refleksi dan apa rencana tindak lanjut. Sebenarnya sudah ada rencana tindak lanjutnya, disuruh menonton kembali video yang akan dikirim. Namun rencana tindak lanjut penilaian atau tugas yang akan diberikan untuk besok itu mungkin bisa ditanggung lagi. Terus kemarin kita pas pra-observasi sudah ditanya tujuan pembelajaran ya kan Bu. Jadi Bu, setelah belajar siswa mampu menganalisis mengenai lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan yang bukan bank kan Bu. Tujuan pembelajaran itu kemarin dengan tepat. Apakah tujuan pembelajaran ini ketika observasi kemarin itu sudah tersampaikan dengan baik? Saya rasa sudah, karena anak-anak itu merasa setelah mengikuti pelajaran itu merasa jadi begini ya Bu, jadi begitu, jadi kami harus begini ya Bu. Kayaknya sudah nyampe. Iya. Mungkin sudah terlihat dari hasil diskusi ya Bu, video, rekaman dan apa mind map yang dibuat oleh siswa. Oke, terus nah dari yang sudah Ibu Sukma lakukan ketika kegiatan observasi tadi, kira-kira apa hal baik yang sudah Ibu Sukma lakukan dan itu dipertahankan, dan kira-kira apa hal yang kurang lebih baik yang harus diperbaiki di kegiatan pembelajaran berikutnya? Kalau menurut saya ya, hal baiknya tadi itu saya memunculkan materi dengan kontekstual. Jadi anak-anak memang lebih cepat menangkap pelajaran jika itu berkenaan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi lebih kontekstual, menjelaskannya juga natural,
makanya tadi seperti yang disampaikan, karena waktu mepet sudah belum ini, jadi lupa merefleksi. Nanti akan memperbaiki pertemuan selanjutnya. Refleksi ya, dasar rumah ya. Ya. Dari hal yang diperbaiki tadi, refleksi dan rencana tindak lanjut, kira-kira strategi apa atau cara apa agar ibu untuk melakukan perbaikan ini? Oh ya, perbaikannya berarti lebih mendisiplinkan waktu lagi. Karena tadi memang waktunya tadi ada kelebihan di penjelasannya mungkin kelamaan, harus dikat lagi. Ya, Ya, oke. Jadi strategi yang paling penting dalam mengatasi kekurangan dalam observasi tadi, ibu akan melakukan disiplin monitoring. Terus pembagian waktunya itu lebih tersusun agar semua kegiatan dalam proses pembelajaran itu bisa terlaksana selama ya bu. ya tidak terlupakan lagi. Nah, kira-kira kapan bu pelaksanaan dari strategi dan perbaikan yang akan ibu lakukan? Secepat mungkin nanti ini masuk lagi nih plan lain di langsung Oke. Jadi tidak perlu menunggu waktu yang lama ya bu untuk hal yang lebih baik. Nah, kira-kira dari menurut ibu siapa yang akan menjadi orang yang bisa membantu ibu untuk menerapkan strategi tersebut ketika belajar ya? di sini kita perlu juga bantuan dari kak sekolah, weekend, biasa jadwal. Kemudian saya juga sebenarnya bisa dikasih minta bantuan soal siswa, misalnya mencatat jadwal, misalnya ada kegiatan kelompok. Nah, tadi yang tidak meminta bantuan siswa, jadi agak kelamaan misalnya di bagian kerja kelompoknya. Ya. Oke, ini terakhir dari kegiatan kita kemarin observasi, kemudian tadi observasi dan ini sudah sampai. Kira-kira masih ada tidak hal yang mengganjal di hati ibu mengenai apa sih pembelajaran yang sudah ibu lakukan di dalam kelas? Yang mengganjal maksudnya kendala. Unek-unek atau yang ingin ibu sampaikan dalam proses pembelajaran. Yang saya dialami di sini Iya. misalnya yang menjadi kendala itu hanya di fasilitas ya. Biasanya kita itu kalau mengajar kalau fasilitas itu enak, misalnya masih ada, kemudian ada soalnya kan kalau kita mau angkat-angkat dari kantor kan repot sekali, memakan waktu, sudah menghabiskan waktu pasang-pasang fokus dulu. Nah, kalau udah standby di kelas masing-masing langsung cabut ya. Jadi selama dari sarana sebaiknya dari pihak sekolah itu memberikan pemenuhan ya bu masing-masing setiap kelas, karena saya lihat tadi dari Bu Sukma kerepotan membawa infokus, membawa speaker sendiri itu dari rumah bu ya. Sama
diperbolehkan, sehingga saya terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Sukma di dalam kelas kajian. Ibu Sukma, terima kasih ya, semoga lain waktu kita bisa